Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh subscriber dan keluarga besar Big Tulus Official, mohon doa restu dan dukungannya, yang dimana sedang berjalan pembangunan musola Miftahul Jannah yang beralamatkan di RT 12 RK 2 Desa Sidang Gunung 3 Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung. Atas partisipasi dan kebaikan serta gotong royong dari sahabat semuanya, mudah-mudahan tempat ibadah ini segera terwujud menjadi tempat ibadah bagi masyarakat sekitar kampung Desa Sidang Gunung 3. Diucapkan terima kasih untuk sahabat semuanya atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran, serta kesuksesan dunia dan akhirat. Saya, panitia, mengaturkan banyak terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kali ini bisa ketemu sama Mas T lagi di kesempatan tanggal 25 November 2021. Bentar lagi sudah di akhir bulan, mendekati awal bulan lagi ya. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan salam kenal. Jangan lupa dipencet tombol subscribe, kemudian hidupkan tombol loncengnya. Untuk yang sudah sering bolak-balik, selamat datang. Dan jangan lupa suka nggak suka harus di like, suka nggak suka harus di share, dan suka nggak suka harus dipencet tombol suka nggak suka jangan dipencet tombol skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua. Mas Tulus syutingnya udah siang karena tadi pagi ada kerjaan yang nggak bisa ditinggalin, jadi siang baru syuting. Mungkin ini bisa tayang jam 3 atau jam 4 sore seperti biasa. Memang aku nggak pernah mematoki kalau tayang di videoku tuh jam berapa aja, random, selalu berantakan memang ya, karena ya nggak bisa ngatur waktunya tadi. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Hari ini suasananya sedikit lebih cerah daripada biasanya, masih dengan cuaca yang adem, angin yang sepoi-sepoi ya kan, dengan keadaan yang alhamdulillah sepertinya ya sudah sedikit lebih baik daripada sebelumnya, dengan kondisi yang terus membaik dan semoga terus membaik ya. Mas Tulus mau ucapin dulu terima kasih banyak buat kalian yang masih belum tertarik sampai hari ini masih melempem guys, untuk sedekah buminya, sedekah masjid, sedekah nasi box masih agak melempem. Teman-teman yang mau bantu-bantu boleh lah ya, klik kolom deskripsi sekarang silahkan. Buat yang mau bantu untuk sedekah masjid yang ada di video terdepan, kemudian buat kalian yang mungkin mau membantu untuk nasi box, untuk hari ini tadi malam kita sudah rapat, tadi malam kita ngumpul sama teman-teman ataupun rekan-rekan yang bekerja di bidang masaknya. Ternyata mereka komplain kalau sekarang barang lagi pada mahal semua, jadi dinaikkan menjadi Rp12.000. Nah, teman-teman, untuk bulan depan kita akan sedekah nasi boxnya dihargai Rp12.000 per nasi boxnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang membantu nasi box bisa transfer ke rekening BRI yang ada di deskripsi atas nama Tulus Rianto, dan sekali lagi minimalnya kalau kemarin kan 10.000, sekarang Rp12.000, maksimal terserah kalian. Nah teman-teman misalnya mau bantu 5 berarti ya 12 kali 5 60.000, kalau 2 berarti 24.000 gitu ya teman-teman ya, atas permintaan teman-teman juga yang masak, rombongan masak. Dan tadi malam juga kita putuskan kalau ternyata besok kita akan gelar yang namanya tetap sedekah
Jumat berkahnya di hari besok. Dan kita besok akan sedekah 600 paket makan, yang 450 di Jakarta dan 150 di Lampung di kediamannya Mas Wardi, atau di daerahku di kampungnya Mas Tulus. Nah, jadi ndak jadi bareng di tanggal 6 Desember. Jadi Mas Wardi itu mau ke Jakarta, terus dia minta quality time. Janganlah Kak, maksudnya jangan rame-rame kayak kemarin, agak ribet ngurusinnya, bareng sama nasi box, bareng sama ulang tahun. Jadi Mas Tulus putuskan juga atas kesepakatan bersama-sama rombongan masak, Jumat berkah kita akan kita gelar besok di tanggal 26 November 2021. Dan di hari ulang tahun Mas Tulus kita nggak jadi bagi-bagi nasi box, paling yo gawe among-among aja buat Mas Tulus pribadi gitu. Jadi ndak buat siapa-siapa ya, ndak bikin apa-apa, ndak ada acara apa-apa teman-teman buat tanggal 6 Desember. Jadi ya paling Mas Tulus cuma puasa seperti biasa, kemudian bikin among-among hanya itu doang ya. Pokoknya terima kasih banyak yang sudah berniat membantu, yang sudah berniat membantu kita, entah untuk nasi box, sedekah bumi. Sedekah bumi sudah nambah 200.000 lagi, jadi sudah di 4, kalau tidak salah ya maaf ya teman-teman, kalau tidak salah sudah di 4.850.000, 4.850.000 untuk sedekah bumi. Nah teman-teman yang mau bantu untuk sedekah nasi box dan juga untuk masjid, bisa klik kolom deskripsi. Oh iya, untuk Al-Quran kita keep dulu ya teman-teman, untuk Al-Quran kita keep dulu karena masih banyak stoknya. Kemudian untuk teman-teman yang mau bantu untuk nasi box dan juga untuk sedekah masjid, bisa klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Kalau untuk masjid unlimited minimum maksimumnya, tapi kalau untuk nasi box kita hargai Rp12.000 per nasi box, maksimalnya terserah kalian. Kemudian untuk yang membantu sedekah bumi itu juga maksimal minimalnya unlimited, terserah berapapun Mas Tulus terima. Rekeningnya tapi beda, bukan rekening BRI tapi rekening DBS yang ada di kolom deskripsi. Biasanya di kolom komentar. Biasanya Mas Tulus taruh di komentar paling paling atas Mas Tulus pin. Gitu nggih. Terima kasih banyak pokoknya tanpa terkecuali buat yang sudah membantu, berniat ataupun akan membantu. Semoga Allah mudahkan rezekinya, semoga Allah tukar dengan kesehatan, tukar dengan rezeki yang lebih melimpah lagi, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, diijabah segala hajatnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya orang baik. Seperti biasa kalau masih bingung, masih Mas pengen sedekah tapi biar carane, aku duwe BRI Mas. Jadi bisa aja transfer ke BRI aja. Nah, kalau mau seperti itu silakan DM Mas Tulus aja. Di kolom deskripsi ada nomor WhatsApp, ada Instagramnya Mas Tulus. Oke. Nah, banyaknya permintaan Mas Tulus bahas topik ini. Jadi di TokTok itu, di TokTok dan juga di beberapa medsos lain sedang viral atau sedang FYP. Kalau kata anak-anak sekarang FYP. Nah, katanya ada yang lagi viral soal angka 26 dan besok ramalannya adalah tanggal 26 November itu akan ada musibah besar yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Apakah antara 26 November sampai 26 Desember. Nah, angka 26 ini yang saat ini sedang viral di TokTok. Ada salah satu channel YouTube yang membahas angka 26, kalau mengatakan di tanggal 26 itu akan ada musibah besar antara 26 Desember sampai dan juga 26 November, antara dua tanggal itu. Pokoknya di tanggal 26 intinya. Kemudian lagi viral dan aku di-share. Aku taunya juga baru tadi pagi setelah ada subscriber yang nge-share. Mas Tulus coba deh dilihat, kemudian coba Mas Tulus bahas. Dari segi pandang Mas Tulus sendiri bagaimana? Nah, itu yang membuat Mas Tulus pengen bahas ini ya, mudah-mudahan kita bisa ya sedikit banyak menjabarkan ini gitu loh, menjabarkan sesuatu. Dan kabar gembira juga sepertinya sih akan ada sesuatu kabar baik karena tapi ada kabar buruk juga guys. Ada kabar baik, ada kabar buruk, dan aku mari ada yang nganterin itu loh guys, nasi kuning sama ayam, udah enak banget pokoknya. Nah, Eyang itu tadi pagi lagi ngajarin aku jenembang ular kambang ya, jenembang ular kambang sama pucung. Pucung itu deh pokoknya. Jadi aku lagi diajarin itu sama Eyang, suruh menerapkan itu katanya. Nah, jadi beberapa hal ya kita bikin nantilah di video lain aja ya. Jadi kita bahas hari ini dulu aja. Aku takut lupa, makanya aku ucapkan supaya kalian mengingat, kemudian nanti ngingetin Mas Tulus kira-kira apa sih yang mau dibahas ya. Antaranya yaitu soal-soal yang itu yang kemungkinan akan ya itulah pokoknya ya. Nah, nanti kita bahas di video yang lain. Nah, kemudian dari segi pandang Mas Tulus sendiri, karena banyaknya teman-teman yang minta di Instagram, di WhatsApp juga banyak yang nge-DM dan juga ngasih link video soal ramalan di tanggal 26 itu betul atau tidak. Kira-kira menurut Mas Tulus sendiri seperti apa? Nah, menurut saya seperti ini. Jadi di video yang beredar itu
siapa ya? Si narasumbernya itu menyampaikan kalau di tanggal 26 itu sering banget terjadi yang namanya musibah. Termasuk salah satunya adalah tsunami Aceh, itu terjadi di 26 Desember 2004 apa 2006 ya teman-teman, maaf. Mohon dibantu diingatkan ya. Dan banyak musibah-musibah yang terjadi di tanggal 26. Nah, itu bagi sebagian orang adalah mungkin ini sebagian pertanda kalau angka 26 itu jelek. Nah, yuk kita coba pecahkan dulu, kita coba wedar dulu, kita coba pecahkan. Nah, sedangkan Mas Tulus sering bilang angka 22 itu sebetulnya untuk segi rezeki bagus. Nah teman-teman, angka 2 dan 8 dari segi pandang saya sendiri ya, saya pecahkan dari segi pandang saya. Jadi jangan disamakan dengan si A, si B. Ini dari segi pandang saya sendiri. Angka 2 dan 6 itu sebetulnya angka yang genap, angka yang menyimbolkan sesuatu yang baik, apalagi ketika disatukan. Itu ada sebuah angka 8, kalau menurut saya angka perfect itu bukan angka 10 tetapi angka 8. Angka yang sangat baik, angka yang sangat perfect itu buat saya adalah angka 8. Bukan angka 10. Mungkin bagi sebagian orang ya paling tinggi lah yang bagus, tapi kalau buat saya itu angka 8. Dan ketika dikalikan 2 dan juga 6 itu angkanya 8. Dan sebetulnya apabila kita tilik dari segi pandang rezeki ataupun kita lihat dari guys. Aku ngomong motor HP gue ngono iki. Nah, jadi dari segi pandang maksudnya secara filosofi ketika untuk menggambarkan rezeki angka 2 dan 8 itu sebenarnya bagus. Angka 2 dan 6 ketika ditambahkan pun jadi angka 8, ketika dikurangi 2 pun jadinya ganjil, 2 dikurang 6 pun ketika diminkan hasilnya juga tetap genap. Maksudnya hasilnya genap dan dikurang ditambah pun hasilnya tetap genap. Jadi ketika diartikan tanggal 26 itu tanggal yang bagus sebetulnya ketika digambarkan sebagai wujud apalagi dari segi pandang rezeki. Nah, sebetulnya bagi saya sendiri ya tanggal tuh semuanya baik. Saya yakin dan percaya kalau Allah sudah mempersiapkan segala sesuatu. Guys, kayak ono sing nyangkut tuh loh guys. Jadi nggak enak nih lambe iki. Nah, angka 2 dan 6 dari segi rezeki, dari segi apa ya, istilah kata tuh karir, rezeki, jodoh itu sebetulnya angka 2 dan 6 itu bagus. Angka 26 itu sangat baik ketika digambarkan untuk menggambarkan rezeki ataupun jodoh ataupun kemakmuran seseorang, kejayaan seseorang, itu sangat bagus angka 26. Sayangnya memang betul menurut pandangan saya sendiri seperti yang sudah Mas Tulus bahas soal angka 2022, karena semuanya juga genap. 0 itu sebetulnya kan genap karena tidak ada artinya, tidak ada jumlahnya. Nah, kemudian ketika dijumlahkan angka 2, 2, 0, 2, 2 jatuhnya cuma di angka 6, 06. Ya, jadi kalau buat saya angka 26 sebetulnya kalau ketika digambarkan dari segi musibah, dari segi bala memang bukan angka yang bagus. Bukan angka yang baik, tetapi bukan berarti Mas Tulus mengiyakan akan terjadi sesuatu. Ya, walaupun saya mengatakan itu dari segi pandang saya memang angka yang kurang baik, tetapi alangkah baiknya ketika kita sendiri mengartikan bahwa oh enggak kok, semuanya akan baik-baik aja, semuanya akan seperti yang kita mau, semua akan seperti yang kita harapkan gitu ya. Jadi sekali lagi angka 26 ini bagi kalian yang membuka usaha, bagi kalian yang lagi belum bisa move on, kalian yang lagi mencoba karir, kemudian dari segi kemakmuran rezeki, nomor 26 atau angka 2 dan juga 6 atau angka-angka genap yang khususnya ketika dijumlahkan menjadi 8 atau 44, 26 ya kan, terus dua ya cuma itu doang atau 2 kali 4 dan lain sebagainya. Ketika jatuhnya di angka genap juga atau di angka 8, menurut saya itu bagus untuk mencari rezeki, membuka hati untuk mencari jodoh, kemudian membuka diri untuk mencoba menjabat sesuatu, kemudian ya sesuatu kemakmuran. Untuk kemakmuran semuanya sangat bagus, tetapi sayangnya adalah dari segi bala atau dari segi musibah angka 26 tadi tidak bagus, sangat tidak baik. Jadi kalau memang ada ramalan yang mengatakan akan ada musibah besar di tanggal 26, ya kemungkinan juga bisa saja terjadi karena ya bagi segi pandang saya sendiri angka 26 itu memang angka yang tidak bagus, menggambarkan sesuatu yang tidak baik. Ya, karena ini lebih ke genap. Kalau genap itu biasanya lebih ke musibah yang musibah yang lembab, musibah yang basah. Berarti musibah yang akan terjadi di antara tanggal 26 tadi, apabila harus terjadi di tanggal 26, itu kemungkinan yang terjadi yaitu tadi bersumber dari air, ada airnya. Entah itu banjir bandang, entah itu tsunami, entah itu
mungkin badai dan lain sebagainya. Jadi ini bersumbernya dari air. Jadi mungkin hujan dulu akan ada petir, ada badai dan lain sebagainya, kemudian banjir bandang dan lain sebagainya. Hanya itu. Jadi angka 2 dan 6. Angka genap itu sebetulnya angka yang sangat basah. Kenapa sangat bagus sekali untuk mencari rezeki? Kenapa angka yang bagus untuk memulai sesuatu? Sebetulnya angka yang genap adalah angka yang bagus, sangat baik untuk melihat prospek kita mencari rezeki. Itu angka yang sangat baik ketika angka genap. Itu dari segi pandang saya. Jangan disamakan dengan ahli Reiki, jangan disamakan dengan ahli Feng Shui. Saya nggak mau, karena beda. Itu dari segi pandangku sendiri ya teman-teman. Aku nggak pernah belajar dalam hal ini, tapi aku mengatakan ini yang aku yakini gitu loh teman-teman, yang aku tahu intinya di situ. Jadi jangan samakan aku dengan ahli Feng Shui dan lain sebagainya. Aku nggak bisa di situ jalurnya. Jadi kalau buat aku ini sebuah simbol nggak baik. Angka 26 adalah simbol musibah yang nggak baik, musibah yang buruk. Dan biasanya karena ini sempurna ya teman-teman, 2 dan 6 itu angka yang sempurna. Ketika ditambahkan menjadi 8, angka yang sempurna. Jadi ketika akan terjadi musibah, itu nggak tanggung-tanggung, karena dia sempurna, karena dia perfect. Besar ya besar sekalian, tapi kalau kecil itu akan sangat kecil. Jadi 2 hal tadi sebetulnya yang sangat mempengaruhi. Jadi bagaimana Mas Tulus? Ada 2 pertanyaan yang harus Mas Tulus jawab di sini, yang sudah Mas Tulus garis bawahi. Menurut Mas Tulus, apakah mungkin terjadi? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah apa yang harus dilakukan untuk menghindari musibah di angka 26? Ya, yang pertama dulu, jawaban pertama adalah apakah mungkin itu terjadi? Jawabanku ada kemungkinan terjadi. Karena angka 26 ini sangat perfect, angka yang bagus untuk dijumlahkan menjadi angka yang bulat dan kanan kiri tidak ada batasan. 8 itu kan kalau dibikin angka 8 itu kan nggak putus. Ya, berarti kalau menurut saya angka yang perfect, angka yang bagus, sehingga ketika akan terjadi musibah di angka 26 tadi, kemungkinan kalau nggak besar banget ya kecil banget. Saking perfectnya. Jadi ya sekali lagi gini teman-teman, di video Mas Tulus yang sebelumnya soal alam yang sedang dinetralisir, ya mudah-mudahan salah satu cara Allah menjadikan ini tidak terlalu besar dengan apa tadi, dengan para leluhur kita diizinkan menetralisir wilayah, semua wilayah di Indonesia sedang diberikan netralisir, meskipun ada beberapa titik yang terlepas yang sehingga ada musibah juga tetap. Ya, di Jawa itu kata si Eyang kan tadi pagi pulang ya, ngajarin aku bawa pucung dan lain sebagainya, itu Eyang menyampaikan di Jawa Tengah tuh masih sangat rentan, beberapa titik ada yang terkena musibah. Ada yang terkena musibah. Jadi aku nggak bilang itu sudah terjadi atau belum terjadi, aku nggak tahu. Jadi yang hanya menyampaikan itu. Beberapa daerah di Jawa Tengah sampai Jawa Timur ada kemungkinan masih ada beberapa musibah-musibah kecil yang mungkin akan terjadi di sela sedang dinetralkan ini. Sampai kapan sih Mas terus dinetralkannya? Sampai pertengahan Desember teman-teman. Sampai pertengahan bulan Desember, tanggal 13, tanggal 14, 15 itu selesai, berhenti penetralannya. Jadi sekarang masih ada proses yang baik. Nah, di antara 26 November ini apabila memang sedang dinetralisir sama izin Allah tentunya, kemudian sama leluhur kita sedang dinetralisir dengan diberikannya ya angin yang suasananya enak, angin yang adem buat kita, buat saya sih itu sesuatu yang baik. Mudah-mudahan ya ini menetralisir semuanya sehingga semuanya bisa menjadi baik gitu loh. Dan ramalan orang di tanggal 26 tadi seperti yang Mas Tulus sebutkan, ada kemungkinan terjadi musibah, ya mungkin saja bisa ternetralisir, jadi sehingga terjadinya kecil aja atau di beberapa titik tadi. Atau mungkin yang sampaikan betul, tetap di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur ada kemungkinan musibah yang kecil-kecil sekali. Dan yang aku heran sampai detik ini, si Cerondol masih sering bilang kalau di Jogja itu di pinggiran pantainya masih gempa. Aku nggak tahu ada apa. Gempanya tapi tidak besar. Gempanya di tengah laut. Dan sampai detik ini Cerondol selalu menyampaikan kalau masih ada gempa di wilayah Jogja, di pinggiran pantainya. Nah, aku masih cari tahu, aku masih belum memahami betul kenapa sih Jogja ini di bagian pantainya selalu ada gempa. Nah, itu betul atau tidak, aku masih belum paham juga. Karena kan yang nyampaikan Cerondol, aku jadi aku sih nggak bisa 100% percaya sama dia. Jadi ya aku melihat dulu ketika ada sesuatu yang mungkin memang betul-betul ada ramalan BMKG dan lain sebagainya, mungkin akan percaya ketika ada itu. Dan mungkin ada kejadian betul dan emang ada gempa tapi skala kecil, mungkin kayak gitu aku baru percaya. Cuman Cerondol menyatakan sampai detik ini masih akan terjadi gempa di Jogja, di pinggiran pantainya dan skala kecil. Ya, nah kemudian yang juga menyampaikan bahwa di beberapa titik di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur itu masih ada beberapa wilayah yang terlepas dari kendali, terlepas dari naungan, sehingga kayak masih ada terjadi musibah-musibah kecil, entah itu angin puting beliung, entah itu banjir lokal yang hanya daerah tertentu, mungkin hanya itu longsor kecil dan lain sebagainya yang menghalangi jalan dan lain sebagainya. Hanya itu yang mungkin agak terlepas ya. Terlepas dalam hal ini mungkin karena izin Allah atau memang mereka agak kurang
seperti yang Mas Tulus bilang kan, Mas Tulus sudah ingatkan kalau kita ini sedang dalam proses seleksi. Jadi kita tuh harus betul-betul, makanya Mas Tulus terus menggalakkan, ayolah sedekah bumi, ayolah gelar ya selamatan biasa aja lah di punden, di mana tempat kalian ada sesuatu, tempat kalian dulu beristirahat, tempat kalian babat alas, terus tempat dulu siapa sih yang babat alas di situ, kemudian ada punden, ada makam keramat dan lain sebagainya, diurusin lah makam-makam tua yang gak pernah diurusin tadi, kemudian bikin selamatan, doa, zikir dan lain sebagainya. Nah ini bisa membuat ini sedikit netralisir. Nah mungkin salah satu tempat yang tadi ada musibahnya, terlepasnya itu karena mereka kurang apa ya, istilah kata bahasa kasarnya orang Jawa itu kurang open sama leluhurnya, kurang open sama sesuatu yang harusnya mereka openi, sehingga ini mempengaruhi, ini membuat hal yang tidak seharusnya terjadi bisa saja terjadi karena itu sedikit terlepas, anggaplah begitu ya. Jadi yang masih mengatakan meskipun proses penetralisiran sedang terjadi, tetapi ada ada beberapa titik yang masih tidak bisa digenggam, ada yang terlepas, ada yang bolong, istilah kata tuh ada cacatnya lah gitu ya. Nah ini aku nggak bisa memastikan gara-gara ini gara-gara itu tidak, tapi dalam hal ini mungkin ya tempat tadi mungkin agak kurang menghargai leluhur, atau mungkin kurang mencintai alam, atau warganya kurang ini kurang itu. Nah saya nggak tahu lah dalam hal itu ya, sekali lagi karena Allah sudah mengizinkan. Kemudian pertanyaan yang kedua yang ingin Mas Tulus jadikan sebagai closing adalah bagaimana cara kita bisa terhindar dari musibah itu apabila itu mungkin saja terjadi. Kalau dikatakan mungkin terjadi, kemungkinan ada terjadi, tapi ya dua hal tadi kemungkinan. Kalau enggak kecil banget ya gede banget, jadi nggak ada sedang-sedang. Kalau mau ada itu akan besar sekali. Kalau akan ada di tanggal 26 ini, itu pasti akan yang sangat besar. Apabila tidak berarti alhamdulillah. Katakan alhamdulillah ya. Jadi kemungkinan besar banget atau kecil banget, hanya kedua kemungkinan itu. Kemudian bagaimana cara kita bisa menghindari itu? Nggak ada. Apabila sudah semua terjadi, karena ini sangat besar sekali, yang sudah menjadi garisnya tetap akan di garisnya, yang sudah di porosnya, di posisinya akan tetap di posisinya. Yang bisa kita lakukan adalah satu hal, mengingat Tuhan, cintai alam, lestarikan kebudayaan, kemudian jadikan ini media sebagai media kamu untuk mengatakan sesuatu yang ya aku mencintai alamku, atau perbanyak sedekah bumi, kemudian jadi pelopor untuk sedekah bumi, kemudian ya selain kamu dekat dengan Tuhanmu ya, dengan berzikir kemudian dan lain sebagainya. Itu banyak hal yang memang harus kamu manfaatkan sebetulnya ketika ya ada beberapa hal yang bisa saja mungkin terlewatkan ya. Ada beberapa tradisi, dan tadi malam gak percaya lagi, Mas Tulus sudah 3 malam berturut-turut mimpi ketemu kakak. Dan yang tadi malam lucunya lagi, setelah kakakku pulang aku ditanggap nih kuda lumping, ditanggapin reok Ponorogo, bukan reok Ponorogo tapi reok yang jaranan gitu. Jadi aku mimpi kakakku tuh pulang kemudian nanggap jaranan, setelah pulang nanggap jaranan, dan itu sebagai wujud syukurnya dia kalau dia sudah pulang. Nah ini beberapa pesan yang aku terima ya. Pas aku bangun ya yang langsung nyampein yang aku mimpi nanggap jaranan tole ben alame ben apik, biar buminya seneng. Jadi kita tuh kayak ya gimana ya, ketika kita kategorikan kita menanggap sesuatu, menanggap hiburan tapi kita hadiahkan untuk alam, kita kan bahasanya agak sedikit apa sih maksudnya nanggap hiburan kok buat alam, apa sih nanggap hiburan buat bumi, kan mungkin orang akan bertanya seperti itu ya. Orang sedikit banyaknya akan berpikir kalau apa sih maksudnya kok bisa-bisanya nanggap wayang kulit buat bumi, menyenengin bumi itu gimana ceritanya gitu loh. Nah ini hal yang tidak bisa kita terka dengan nalar kita, tetapi itu yang katakan tanggap jaranan tole ben alami seneng, istilahnya yang bilang begitu. Jadi pas aku bangun tuh ya seneng ya, yuku mulai. Kalau yang kemarin aku nangis seg-segan, yang mimpi yang kemarin aku nangis seg-segan karena kakakku pulang dari Malaysia. Kakakku tuh nggak ada kabar di Malaysia. Terus pas pulang itu kayaknya kesesat di mana gitu. Nah tadi malam aku mimpinya dia sudah pulang terus nanggap jaranan. Makanya aku bukannya sedih, malah aku seneng karena jujur teman-teman, kakakku yang ini tuh yang paling dekat sama aku. Kakakku Munjayati yang ada di Malaysia ini sampai sekarang yang paling dekat sama aku. Nah untuk membahas ini aku akan bikin vlog. Aku akan bikin vlog cermal buat tayang nanti malam atau kapan. Nah, vlog itu akan menceritakan sedikit banyaknya bagaimana ceritanya kakakku bisa ke Malaysia, seperti apa kakakku. Nah, aku akan bikin vlog itu nanti supaya kita bisa memahami satu sama lain dan lebih jelas lagi. Dan siapa tahu teman-teman subscriber entah yang di mana dia punya anggota BMI, Buruh Migran Indonesia, TKI Indonesia dan lain sebagainya, mungkin bisa membantu. Kita kan nggak pernah tahu ya. Siapa tahu Allah ngasih keajaiban tiba-tiba yang sudah berpuluh-puluh tahun dari 2002 tiba-tiba bisa ketemu. Saya sih berharap hanya itu aja ya teman-teman ya. Sekali lagi
bagaimana cara kita terhindar tidak akan bisa menghindari ketika memang sudah terjadi dan besar sekali. Tetapi sekali lagi kita bisa menetralisir dengan apa? Minta perlindungan sama Allah, dekatkan diri kepada Allah. Kemudian ya jangan lupa gelar sedekah bumi untuk menghargai alammu supaya alammu gak marah-marah banget. Intinya di situ ya. Teman-teman terima kasih banyak. Besok kalau memang ada yang bisa merapat ke sini bisa gabung sama kita buat bagi nasi box sih nggak apa-apa Mas, terus tunggu, boleh aja karena besok kita akan bagikan nasi box hanya di sekitar sini aja, nggak jauh-jauh, hanya di sekitar sini aja karena ada request dari masyarakat, lama banget lo nggak pernah bagi nasi box di sekitar sini aja, di jalan-jalan terus. Ya sudah, baik, jadi besok kita akan kabulkan permintaan mereka untuk membagikan nasi box hanya di sekitar tempat tinggal Mas Tulus saja, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak sekali lagi, itu ulasan Mas Tulus tentang angka 26, semoga bisa dipahami, semoga bisa disimak. Sekali lagi, tidak perlu kalian percaya yang Mas Tulus sampaikan, jadi jadikan sebagai bahan evaluasi aja. Oh ngene, berarti kita harus lebih hati-hati, lebih waspada aja, jadikan bahan sebagai waspada. Mau dianggap sebagai ramalan, terus kamu tuh dosa udah ramal segala macam, gak apa-apa, biar aku yang dosa, tapi kalian dapat manfaatnya dengan lebih waspada lagi, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian lebih menyadari, oh harus begini, harus begitu ya. Gak apa-apa, kalian mau ngatain saya apa juga silahkan ya, hak kalian masing-masing, ambil jalurnya dari jalur ternetral yang kalian bisa. Oke, terima kasih banyak orang baik yang sudah menyimak video ini. Sebelum kita closing, kita doa dulu yuk, mudah-mudahan Allah ijabah doa kita ya. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, untuk hamba-Mu yang sedang dalam kondisi sakit ya Allah, dan untuk hamba dan juga para subscriber hamba saat ini dalam kondisi sakit karena gangguan jin, sakit karena gangguan apapun itu ya Allah, semoga Engkau izinkan untuk mereka sembuh ya Allah, amin. Untuk mereka yang belum memiliki rezeki yang melimpah ya Allah, limpahkan rezeki untuk hamba dan juga untuk para subscriber hamba, amin. Untuk mereka ataupun untuk hamba yang sedang terlilit hutang piutang ya Allah, semoga atas izin atas kehendak-Mu Kau izinkan hutang kami terlunasi ya Allah, amin. Untuk mereka dan juga para subscriber hamba yang mungkin belum bekerja ya Allah, berikan pekerjaan terbaik untuk mereka, dan untuk hamba dan juga para subscriber hamba yang sudah bekerja, berikan rezeki yang berkah barokah untuk kami sehingga bisa kita gunakan untuk bersedekah ya Allah. Ya Allah, sekali lagi hamba mohon ya Allah, berikan keajaiban hamba untuk bisa bertemu dengan kakak hamba yang bernama Munjayati ya Allah, amin. Untuk kita, saya dan juga para subscriber hamba ya Allah, jadikan saya pilihan-Mu, jadikan hamba orang-orang pilihan-Mu ya Allah, Engkau pilih ya Allah, dan juga para subscriber hamba juga Engkau pilih ya Allah, Engkau jauhkan dari siksa kubur, Engkau ampuni dosanya, Engkau jauhkan dari bala, musibah, fitnah dan juga hal-hal yang kurang baik untuk kami ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak orang baik yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Untuk yang baru pertama kali, please subscribe dulu. Untuk yang sudah sering, kalau memang penting boleh di-share. Kemudian juga boleh dipencet tombol skipnya kalau yang panjang iklannya. Kalau yang pendek jangan ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.